Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si Maghrib di podcast horor Nightmare. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pengalaman horor, kisah nyata yang dialami oleh Iwan. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Namaku Iwan. Kejadian ini terjadi di Cinunuk, Bandung pada tahun 2004. Saat itu umurku 14 tahun dan masih duduk di bangku SMP. Hari itu sekitar jam 5 sore, aku kedatangan saudara perempuan yang rumahnya di Ranca Ekek. Namanya Linda. Dia adalah anak bibiku. Assalamualaikum, ucap Linda saat tiba di rumahku. Aku pun langsung menjawabnya, "Waalaikumsalam. Tumben datang ke sini, sama siapa?" Sendirian. Aku mau nginep di sini, boleh kan? "Ya boleh lah. Memangnya Bibi lagi kemana?" Lagi pada pergi keluar kota, biasa ngurusin arisan. "Oh, ya sudah, ayo masuk." Kami pun masuk ke dalam dan Linda langsung disambut oleh ibu dan ayahku. Singkat cerita, sekitar jam 8 malam saat aku sedang rebahan di kamar, Linda datang menghampiriku. "Wan, antar ke warung yuk." Karena kebetulan aku juga ingin ke warung, aku terima ajakan Linda itu. "Ayo, kebetulan aku mau beli cemilan." Tak lama kami pun pergi. Di jalan aku bertanya pada Linda, "Lin, kamu mau beli apa?" Lalu Linda pun menjawab, "Aku mau beli pembalut." "Oh, lagi PMS ya?" Haha, jawabku lagi sambil bercanda. Malam itu kami berjalan kaki berdua sambil ngobrol ngalir ngidul. Jarak dari rumah ke warung hanya sekitar 100 meter. Namun terasa lebih lama bila berjalan kaki. Di samping gelap, jalan yang kami lalui hanya setapak. Di kanan jalan terdapat kebun milik tetangga. Di sana banyak sekali pohon kapas dan pohon asem. Yang katanya menurut warga tempat itu sangat angker. Dan di kiri jalan terbentang luas sawah dan kolam ikan yang lumayan besar. Suasana sangat sepi, namun terlihat ada bulan purnama saat itu yang menyinari perjalanan kami. Tepat di tengah perjalanan, di antara kolam ikan dan pohon asem, tiba-tiba saja Linda berlari dengan cepat menuju warung meninggalkanku. Aku kaget dan keheranan, kenapa dia meninggalkanku tanpa sebab. Namun, aku tetap berjalan santai sambil bertanya-tanya, kenapa Linda meninggalkanku. Saat pikiranku masih tertuju pada Linda, di situ aku baru sadar, aku ada di tempat yang kata orang, tempat ini angker. Saat aku mulai panik dan ketakutan karena ditinggal sendiri, tiba-tiba saja aku melihat ada sosok sedang duduk di pinggir kolam. Astaga, apa itu? Sosok itu duduk membelakangiku. Rambutnya sangat panjang dan acak-acakan. Dari yang aku lihat, sepertinya sosok itu perempuan. Saat itu aku ingin berlari, namun kakiku seakan tidak bisa digerakkan. Aku ingin berteriak, namun takut terdengar oleh sosok itu.
Dan tiba-tiba saja sosok itu menengok ke arahku. Astaga, wajah sosok itu sangat jelek sekali. Matanya merah menyala dan terlihat taringnya menyeringai. Aku ketakutan setengah mati. Lalu tiba-tiba saja sosok itu melambaikan tangannya kepada aku. Terlihat sangat jelas kukunya sangat panjang. Di situ badanku lemas dan aku hanya bisa pasrah. Keringat dingin pun mulai bercucuran di seluruh badanku. Saat itu aku memejamkan mata dan berdoa, dan akhirnya aku bisa berlari sekencang-kencangnya sambil berteriak, "Linda, tunggu!" Dan sesampainya di warung, belum hilang rasa takutku. Aku melihat saat itu Linda kesurupan. Dalam kesurupannya, Linda berkata dengan suaranya yang parau, Kenapa kamu lari? Padahal aku tak mengganggu kamu. Dan singkat cerita, kami diberi air minum oleh pemilik warung dan warga setempat. Lalu kami pun diantarkan pulang. Sesampainya di rumah, aku menceritakannya kepada kedua orang tuaku dan warga setempat. Lalu kata mereka, katanya aku sudah diganggu oleh hantu penunggu pohon asem. Semenjak kejadian itu, aku tak pernah berani keluar malam-malam lewat jalan situ.